Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Hari ini saya akan menjelaskan cara mengkonversi satuan. Jadi, di dalam pelajaran fisika sangat penting kalian memahami merubah satuan. Karena untuk mendapatkan hasil akhir, biasanya kita harus merubah satuan dulu dalam soal-soal fisika. Nah, berikut adalah cara-cara mengkonversi satuan panjang, massa, dan waktu. Semoga bisa membantu kalian belajar mandiri di rumah ya. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah pada hafal ya urutan satuan panjang atau satuan massa. Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu istilah kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir. Nah, itu adalah urutan tangga untuk satuan panjang. Untuk satuan massa juga sama. Mungkin yang ini yang meter, tinggal dirubah jadi gram, jadi kilogram, hektogram, dan seterusnya. Nah, kalau kita misalnya tangganya turun seperti ini, nah ini turun ke bawah, begini, arahnya ke bawah, maka dikali dengan 10. Atau kebalikannya, ke atas, sana, gini ya, maka dibagi dengan 10. Ini jika satuannya tunggal seperti ini. Bagaimana kalau misalnya yang ada kuadratnya atau perseginya? Kurang lebih caranya sama, kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Tapi pembaginya untuk yang pangkat 2 ini dikali dengan 100. Kalau naik berarti dibagi 100. Begitu seterusnya. Kalau misalnya kilometer pangkat 3, berarti turunnya dikali dengan 1000, naiknya dibagi dengan 1000. Jadi pengali dan pembaginya ini menyesuaikan dengan pangkat yang ada di satuan panjang atau di satuan massanya. Gitu ya. Ini dasarnya yang mungkin kalian harus paham betul. Jadi saya ulang lagi, kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Pembaginya disesuaikan dengan pangkat yang berada pada satuan panjangnya atau satuan massanya. Baiklah, berikutnya contoh soalnya, cara mengkonversi satuan panjang atau massa. Saya ambil dari angka yang paling sederhana. 1 kilometer adalah sama dengan berapa meter? Misalnya begitu. Kita lihat di sini. Dari kilometer ke meter berarti turun. Kita lihat nih turunnya berapa kali? 1, 2, 3. Turunnya 3 kali. Maka pengalinya adalah 1000. Bukan dikali 3 ya. Biasanya ada karena turunnya 3 kali, jadi dikali berapa? Dikali 3 katanya. Itu salah. Jadi yang kamu tambahkan adalah nolnya. Turun sekali 10, 2 kali 100, 3 kali 1000, 4 kali 10.000, dan seterusnya. Begitu juga dengan kalau naik, yang ditambahkan adalah nolnya. Jadi yang di sini 1 dikali 1000. Maka hasilnya di sini adalah 1000 meter. Gitu ya. Lanjut. Kalau misalnya sekarang kita balik, 1 meter berapa kilometer? Kalau tadi turun, sekarang naik dari meter ke kilometer. 1, 2, 3. Naiknya 3 kali. Kalau naik dibagi, berarti 1 dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 0,001. Kok 0,001? Kenapa di belakang koma ada 2 angka nolnya? Itu tinggal dilihat dari pembaginya. Pembaginya 1000 nih. Berarti nolnya 3. Oh, berarti di belakang koma ada 3 angka. Begitu seterusnya. Ini dari yang paling sederhana. Untuk satuan panjang yang tidak berpangkat, maksudnya kilometer dengan meter, ini tidak ada pangkatnya. Yang ini juga tidak ada pangkatnya. Bagaimana kalau misalnya yang berpangkat? Caranya kurang lebih juga sama. Cuma tadi saya bilang pengalinya 100, pembaginya 100 untuk sekali turun atau sekali naik. Contoh.
Nah, kilometer persegi berapa meter persegi? 1, 2, 3. 3 kali turun. Tadi sekali turun 100. 2 kali turun, nambah nolnya langsung 2. Karena tadi persegi, maka penambahan nolnya juga harus 2. Turun lagi sekali, yang tadinya 10.000, kalau ditambahkan lagi nolnya 2 menjadi 1 juta. 1 juta mau kamu tuliskan dalam bilangan berpangkat jadi 10 pangkat 6 itu juga boleh ya, namanya bilangan baku. Jadi di sini bisa kita tuliskan 1 dikali 1 juta. Begini boleh, atau 1 dikali 10 pangkat 6. Yang ini juga boleh. Jadi pangkat 6 diambil dari jumlah nolnya. Ada 6, makanya pangkatnya jadi 6. 1 dikali 10 pangkat 6, kamu tuliskan 10 pangkat 6 saja, boleh. Jadi 1 kilometer persegi itu adalah sama dengan 10 pangkat 6 meter persegi. Begini ya. Bagaimana kalau kebalikannya? 1 meter persegi jadi kilometer persegi. Berarti naiknya juga sama ya, 3 kali. 1, 2, 3. Tapi karena dia naik maka dibagi. 1 dibagi 1 juta. Begini boleh. Atau menuliskan 1 dibagi 10 pangkat 6. Ini juga boleh. Kalau saya pilih yang ini karena menghitungnya jadi lebih sederhana dan lebih mudah. Nah, 1 dibagi 10 pangkat 6 itu adalah 10 pangkat min 6. Yang tadinya pangkat positif karena dibagi, sekarang pangkatnya jadi negatif. Maka 1 meter persegi setara dengan 10 pangkat min 6 kilometer persegi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang konversi waktu. Saya akan menjelaskan satuan-satuan waktu yang sering digunakan dalam soal-soal fisika. Saya rasa juga semua sudah tahu. Ini akan saya akan menjelaskan tentang jam, menit, sekon. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 1 menit itu adalah sama dengan 1/60 jam. Atau 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka 1 detik sama dengan 1/3.600 jam. Oke. Ini sedikit konversi waktunya. Nah, sekarang yang konversi waktu mau kita padukan dengan konversi panjang atau konversi massa. Kita ambil contoh satuan untuk kecepatan. Kecepatan itu memiliki satuan yaitu meter per sekon. Tetapi ada juga soal yang menuliskan dalam kilometer per jam. Nah, bagaimana cara mengkonversinya kalau satuannya modelnya seperti ini, meter per sekon ke kilometer per jam, atau sebaliknya, kilometer per jam ke meter per sekon. Baiklah, saya mulai menjelaskan dari yang saya mulai menjelaskan dari yang 72. Ini contoh 72 km per jam berapa meter per sekon. Cara mengkonversinya, ini bilangan induknya kita gunakan, kita kalikan dengan kilometer ke meter. Tadi kilometer ke meter turunnya 3 kali, 1, 2, 3. Karena turun 3 kali berarti dikalinya 1000. Oke. 1 jam ke sekon. Kita lihat di sini, 1 jam sama dengan 3.600 detik atau 3.600 sekon. Maka kita buat di sini sama seperti satuannya, kilometer per jam, meter per sekon. Maka 1000 per 3.600. Begini ya cara mengerjakannya. Yang ini yang bisa ditembak, boleh ditembak. 72 dibagi dengan 36 adalah 2.
2 dikali 10 sama dengan 20. Maka 72 km per jam adalah sama dengan 20 meter per sekon. Seperti itu cara merubahnya. Yang berikutnya, saya punya 20 meter per sekon. Oh maaf, jangan 20 ya, saya pakai 10 meter per sekon. Mau dirubah ke kilometer per jam. Maka bilangan induknya 10 dikali meter ke kilometer. Meter ke kilometer naik 3 kali, berarti dibagi 1000. Penulisannya 1 per 1000. Sama dengan yang tadi nih, diperkan. Sama ini juga diperkan atau dibagi dari sekon ke jam. Kita lihat di sini, sekon sama dengan detik ke jam. Maka yang kita ambil adalah 1 per 3600. 1 per 3600. Cara mengerjakannya, pembagian pecahan. Maka yang pembaginya boleh kita buat jadi perkalian, tapi yang di bawahnya kita balik seperti itu ya. Jadi 10 dikali 1 per 1000 dikali yang ini kita balik jadi 3600 per 1. Tembak, tembak. Ini juga boleh ditembak, ini ditembak gitu ya. Jadi 1 dikali 36 dikali 1 adalah sama dengan 36. Maka 10 meter per sekon itu adalah 36 km per jam. Kurang lebih seperti ini cara mengkonversi satuan untuk besaran kecepatan. Lanjut ke contoh soal berikutnya. 50 cm per sekon berapa meter per sekon? Kita lihat sekon tidak ada perubahan, maka tidak perlu kita konversi. Tinggal 50 kita kalikan dengan cm ke meter. Cm ke meter kita lihat naiknya 2 kali, berarti dibagi 100, atau penulisannya di sini adalah 1 per 100. Ini bisa kita tembak, jadinya 5 per 10. Maka 5 dibagi 10 hasilnya adalah 0,5. Maka 50 cm per sekon setara dengan 0,5 meter per sekon. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan konversi satuan, jadi perpaduan antara massa dengan panjang. Saya ambil contoh satuan massa jenis. Massa jenis itu memiliki satuan kilogram per meter kubik. Mau kita konversikan dengan satuan gram per cm kubik misalnya ya. Jadi saya ambil angka di sini 1000 kg per meter kubik. Berapa gram per cm kubik? Angka induknya kita tulis lagi 1000 dikali kilogram ke gram. Kita lihat kilogram ke gram artinya kan ini sama dengan kilometer ya. Ini kilogramnya, kemudian ini gramnya. Maka kilogram ke gram turunnya 1, 2, 3. Nah, 3 kali maka dikali 1000. Kemudian meter kubik ke sentimeter kubik. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, pangkatnya ini mempengaruhi pembaginya atau pengalinya. Kita lihat dulu meter ke sentimeter. Kalau dalam susunan tangga meter ke sentimeter itu adalah 1, 2 kali turun. Tapi sekarang pangkatnya pangkat 3. Jadi di sini anggap saja ini meter kubik, ini desimeter kubik, yang ini adalah sentimeter kubik. Jadi turunnya 1, 2. Karena pangkat 3 sekali turun nilainya 1000, 2 kali turun nilainya adalah 1 juta. Maka di sini per 1 juta. Gitu ya. Jadi ulangi lagi, kilogram ke gram turun 3 kali, maka dikali 1000. Ininya per, di sini juga per, maka di sini perhitungannya juga per atau dibagi.
Meter kubik ke sentimeter kubik turunnya 2 kali. Tapi karena pangkatnya 3, maka sekali turun 1000, 2 kali turun 1 juta. Nah, tinggal kita hitung. Ini kita bisa tembak. 3, ini juga nolnya 3, sama ini. Maka 1 dikali 1 dibagi 1. Nah, hasilnya adalah 1. Maka 1000 kg per meter kubik setara dengan 1 gram per sentimeter kubik. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya kita balik pertanyaannya gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik. Kita ambil contoh. 0,5 gram per sentimeter kubik mau kita rubah jadi kilogram per meter kubik. Bilangan induknya dulu 0,5, atau biar mudah mau kalian tulis dalam bentuk pecahan 1/2, boleh, memudahkan kalian dalam menghitung biasanya kalau dalam bentuk pecahan ya. Jadi 0,5 kita tuliskan 1/2. Kita kali gram ke kilogram, sama dengan tadi meter ke kilometer, berarti naiknya 1, 2, 3. Naik 3 kali berarti dibagi 1000. Menuliskannya 1/1000 ya. Per sentimeter kubik menjadi per meter kubik. Kalian tulis per gini seperti tadi boleh. Nah, sekarang saya mau tulisnya begini. Per itu sama dengan bagi. Maka saya mau tulis seperti ini. Memudahkan dalam menghitung. Sentimeter kubik ke meter kubik. Kebalikannya ya, naik 1, 2, naik 2 kali. 1 kali naik dibagi 1000, 2 kali naik dibagi 1 juta. Maka di sini penulisannya 1/1 juta. Nah, 1/2 dikali 1/1000 dikali, berubah jadi kali ya, 1 juta dibagi 1. Dibalik ya, jangan lupa. Oke, ini bisa ditembak, yang ini bisa ditembak. 1 kali 1 dikali 1000, hasilnya 1000. 1000 dibagi 2 kali 1, yang ini tetap 2 ya. Jadi 1000 dibagi 2, hasilnya adalah 500. Maka jawabannya 0,5 gram per sentimeter kubik setara dengan 500 kg per meter kubik. Nah, kalau sudah melihat caranya seperti ini, untuk merubah gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik, itu ternyata hanya dengan mengalihkan bilangan induknya dengan bilangan 1000. Nah, jadi sudah tahu nih, dari mana 1000? Oh, 1000 itu ternyata dari sini. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Setelah kalian tahu langkahnya, kalau ketemu soal yang seperti ini, tidak perlu lagi berpanjang-panjang menuliskan langkahnya, langsung saja dikalikan 1000. Nah, begini ya kira-kira cara mengkonversi satuan massa jenis. Baiklah, demikian penjelasan singkat saya cara mengkonversi satuan dalam soal-soal fisika. Semoga bermanfaat, bisa membantu kalian mengerjakan soal-soal di rumah sendiri. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.